Pernah nggak sih, kamu merasa hidup ini penuh dengan pemicu kemarahan? Macet di jalan, komentar nyebelin di medsos, atau orang yang tiba-tiba motong antrean, semuanya bisa bikin emosi naik. Tapi, gimana kalau sebenarnya kamu nggak harus marah? Yup, ada cara supaya kamu bisa tetap kalem tanpa harus jadi robot tanpa perasaan. Kalau kamu tahu 7 hal ini, dijamin deh, hidup bakal jauh lebih tenang. Yuk, simak sampai habis! Kamu mungkin pernah berpikir, ya gimana nggak marah, orang situasinya nyebelin. Tapi, kenyataannya, marah itu bukan sesuatu yang otomatis terjadi. Itu adalah pilihan yang kamu buat. Bayangin kamu lagi di jalan, kena macet parah. Di sebelah kamu ada 2 orang. Satu duduk santai sambil dengerin musik, satu lagi membanting setir dan teriak-teriak kesal. Padahal mereka kena macet yang sama. Lalu, kenapa reaksi mereka bisa beda? Jawabannya, karena masing-masing memilih bagaimana merespons situasinya. Kamu nggak bisa mengontrol orang lain atau keadaan di luar sana, tapi kamu bisa mengontrol gimana cara kamu menyikapinya. Jadi kalau ada orang yang nyebelin atau situasi yang nggak sesuai harapan, kamu bisa memilih buat tetap tenang daripada terbakar emosi. Ingat, kemarahan itu bukan keharusan, itu keputusan. Pernah nggak kamu kesel setengah mati gara-gara sesuatu yang sebenarnya di luar kendali kamu? Kayak hujan deras pas kamu udah dandan rapi, atau film favorit yang tiba-tiba ditarik dari platform streaming. Bikin bete kan? Tapi coba pikir lagi, marah-marah bakal bikin hujan berhenti? Atau bikin film itu balik lagi? Enggak. Ini yang diajarkan stoikisme. Bedain mana yang bisa kamu kendalikan dan mana yang enggak. Banyak kemarahan muncul karena kita ngotot, pengen ngatur sesuatu yang di luar kuasa kita. Padahal, kalau fokus ke hal yang bisa kita kontrol, kayak gimana kita bereaksi, gimana kita berpikir, dan apa langkah kita selanjutnya, hidup bakal jauh lebih damai. Bayangin kamu lagi main game, tapi tombol buat gerakin karakter rusak. Daripada ngamuk-ngamuk, lebih baik fokus ke apa yang masih bisa kamu lakuin. Ganti strategi, cari solusi, atau ya udahan aja dan cari hiburan lain. Sama kayak hidup, kalau kamu cuma sibuk marah sama hal yang nggak bisa diubah, kamu bakal capek sendiri. Jadi, daripada ngabisin energi buat hal yang nggak bisa dikendalikan, mending simpan buat hal yang benar-benar bisa kamu ubah. Kamu mungkin pernah dengar kalimat, maafin aja, biar hati tenang. Tapi dalam hati, kamu mikir, lah, enak banget dia nyakitin gua, terus gua yang harus memaafkan. Nah, disinilah letak kesalahpahamannya. Memaafkan itu bukan buat ngebebasin orang lain, tapi buat ngebebasin diri kamu sendiri. Bayangin kamu lagi bawa batu besar di punggung. Awalnya mungkin masih kuat, tapi lama-lama capek dan sakit sendiri. Nah, dendam dan kemarahan itu persis kayak batu berat yang kamu bawa kemana-mana. Memaafkan artinya meletakkan beban itu. Bukan berarti setuju sama kesalahan orang lain, tapi kamu milih buat nggak nyiksa diri sendiri lebih lama. Plus, kalau kamu masih sibuk marah, siapa yang rugi? Orang yang bikin kamu kesel mungkin udah lanjut hidup, sementara kamu masih sibuk kepikiran dan ngerasain emosi negatif. Memaafkan itu bukan kelemahan, justru itu tanda kalau kamu cukup kuat buat nggak dikendalikan oleh rasa sakit. Jadi, daripada terus-terusan capek mental, yuk belajar let go dan fokus ke kebahagiaan kamu sendiri. Kadang, yang bikin kita marah bukan kejadian itu sendiri, tapi cara kita menafsirkan kejadian itu. Misalnya, ada teman yang tiba-tiba nge-read chat kamu tanpa bales. Otak langsung nyusun skenario, duh, gue dicuekin, atau pasti dia kesel sama gue. Padahal, bisa aja dia lagi sibuk atau malah ketiduran. Kemarahan sering muncul karena kita terlalu cepat menghakimi maksud orang lain. Coba deh, lain kali ada orang yang ngomong kasar atau bersikap nyebelin, alih-alih langsung baper. Lihat dari sudut pandang lain. Mungkin dia lagi stres, mungkin dia nggak sadar kalau kata-katanya nyakitin. Atau ya, mungkin dia memang kurang peka aja. Daripada langsung naik darah, coba ganti perspektif. Lihat setiap interaksi sebagai kesempatan buat belajar. Apa yang bisa gue pelajari dari ini?
Gimana caranya supaya gua tetap tenang? Dengan begitu, kamu bisa ngurangin reaksi emosional yang berlebihan dan lebih fokus ke hal yang bikin kamu damai. Ingat, bukan orang lain yang bikin kamu marah, tapi cara kamu memandang mereka. Kalau kamu sering kesel karena orang lain nggak sesuai ekspektasi, selamat. Itu tandanya kamu masih manusia. Tapi coba pikir, apakah mungkin semua orang selalu bersikap seperti yang kamu mau? Jawabannya, nggak bakal bisa. Setiap orang punya latar belakang, pengalaman, dan cara berpikir yang beda-beda. Kadang mereka nggak sadar kalau sikapnya bikin kamu kesel. Kadang juga mereka emang lagi punya hari yang buruk. Tapi kalau kamu terus-terusan berharap semua orang bakal sempurna dan sesuai harapan, siap-siap aja jadi pelanggan tetap rumah sakit jiwa. Daripada stres sendiri, coba mulai dengan ekspektasi yang lebih realistis. Orang lain itu nggak sempurna, sama kayak kamu. Kamu juga pasti pernah khilaf salah ngomong atau tanpa sadar nyakitin orang kan? Jadi, kalau orang lain berbuat kesalahan, kenapa nggak coba kasih mereka kelonggaran? Terima kenyataan bahwa dunia ini isinya manusia-manusia dengan segala kekurangan dan keunikannya. Dengan begitu, kamu bisa lebih sabar, lebih memahami, dan tentu aja lebih jarang marah-marah. Pernah nggak kamu nyesel karena keburu ngomong kasar atau ngelakuin sesuatu pas lagi emosi? Kayak ngegas di chat, terus besoknya pengen tarik pesan, tapi udah keburu dibaca. Nah, itulah kenapa disiplin diri dalam mengelola emosi itu penting banget. Kemarahan sering muncul karena kita bereaksi terlalu cepat. Otak langsung ngelempar respon tanpa mikir panjang. Padahal, kalau kita kasih diri sendiri sedikit jeda, hasilnya bisa beda banget. Makanya, coba biasakan buat pause sebentar sebelum bereaksi. Hitung sampai 5, tarik napas, atau kalau perlu, jalan dulu ke dapur buat minum air. Mindfulness dan meditasi juga bisa bantu banget. Nggak perlu duduk bersila kayak biksu, cukup luangin waktu buat sadar sama emosi yang muncul tanpa langsung bertindak. Semakin sering kamu latihan, semakin gampang buat tetap kalem di situasi yang biasanya bikin kamu naik darah. Ingat, orang yang kuat itu bukan yang paling jago adu argumen atau paling galak, tapi yang bisa ngontrol emosinya sendiri. Jadi, mulai sekarang, jangan biarkan emosi jadi bos kamu. Kamu yang harus jadi bos atas emosimu. Kedengarannya agak serem, ya? Tapi percaya deh, mengingat kematian justru bisa bikin kamu lebih santai dan gak gampang marah. Coba pikir, kalau kamu tahu hidup ini singkat, apakah kamu masih mau buang-buang waktu buat kesel sama hal-hal kecil? Misalnya, seseorang motong antreanmu di kasir atau teman lupa balikin barangmu. Sekarang tanya ke diri sendiri, apakah ini masih penting kalau besok aku udah nggak ada? Biasanya jawabannya adalah nggak penting sama sekali. Banyak orang terjebak di kemarahan yang sebenarnya cuma sementara. Tapi kalau kamu sadar bahwa waktu di dunia ini terbatas, kamu bakal lebih bijak memilih mana yang layak dipikirin dan mana yang lebih baik dilepas. Hidup ini terlalu berharga buat dihabiskan dengan dendam atau emosi negatif. Fokus aja ke hal-hal yang bikin hati tenang dan bahagia. Jadi kapanpun kamu mulai merasa darah mendidih, ingat, apakah ini bakal penting kalau besok aku nggak ada? Kalau jawabannya nggak, ya udah, let it go. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.